Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang terus menerus melimpahkan kenikmatan kepada para hambanya. Ketika kita bisa menjalani aktivitas di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, untuk berpuasa di siang hari atau qiyamul lail di malam hari, maka ini enggak lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kita semua, hidayatul ilm wa hidayatul amal. Kita bisa tahu tentang syariat puasa, kemudian kita mampu untuk menjalankan puasa. Kita tahu syariat qiyamul lail, salatul tarawih, tahu bagaimana cara salat atau tarawih, kemudian kita juga mau dan mampu untuk menjalankan ibadah ini. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan, memberikan kepada kita hidayatul ilm dan hidayatul amal. Petunjuk seorang untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Tentunya semua itu membuat kita harus bersyukur, menuntut kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan ketika para hambanya bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semakin bersyukur,
semakin beribadah, semakin belajar, semakin tambah ilmu, semakin tambah amal, semakin tambah keberkahan di dalam kehidupan. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita bahas tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Mereka orang-orang yang menegakkan sholat, yang menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Mereka orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan mereka meyakini dan beriman terhadap yaumul akhir. Kemudian mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesuksesan dan keberhasilan. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6 dan seterusnya. Pada ayat ini, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang gak beriman. Orang yang kafir. Kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang beriman dengan sifat-sifatnya. Kemudian pada ayat ini Allah jelaskan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang jelas gak beriman. Adapun ayat yang ke-8 dan seterusnya, kurang lebih 13 ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang kelompok ketiga, yaitu orang-orang munafik. Jadi diawali dengan kelompok yang pertama, kelompok yang baik. Kemudian diikuti dengan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang jelek. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang lebih jelek lagi, yaitu orang-orang munafik, orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan di hati mereka. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan kepada mereka peringatan, am lam tunzirhum, atau kau enggak kasih mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Selanjutnya yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan di hadapan penglihatan mereka ada tutupnya, ada penutupnya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, innal ladzina kafaru. Sesungguhnya, inna adalah harfu taukid yang menunjukkan penekanan. Sesungguhnya atau benar-benar, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kufur itu artinya diddul iman, lawannya beriman. Maksudnya adalah ya mereka yang tidak beriman. Dari kata-kata
kafaro. Secara bahasa, kafaro maksudnya adalah menutup. Jadi kafaro artinya secara bahasa adalah sitrus syai', yaitu menutup sesuatu, wa taghtiyatuh. Makanya kalau ada awan, ya, awan itu bisa disebut kafir. Kenapa? Karena awan itu menutup cahaya matahari. Begitu juga dengan malam. Disebut dalam bahasa Arab juga bisa secara bahasa bisa disebut sebagai kafir. Kenapa? Karena malam itu menutup sesuatu atau menutup alam semesta ini dengan kegelapannya. Atau misalkan petani, al-fallah, petani, itu juga bisa disebut kafir. Kenapa? Karena petani menutup biji-bijian di bawah tanah. Ketika menutup, itu bisa disebut sebagai kafir secara bahasa. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh menyebut petani itu kafir. Apalagi manggil, oi kafir. Nggak boleh. Jangan beralasan, loh ini kan secara bahasa dibenarkan. Memang secara bahasa seperti itu. Tetapi istilah kafir itu sudah menjadi istilah khusus dalam syariat kita. Bukan hanya saja dilihat, bukan hanya sekedar dilihat dari sisi bahasa saja, tidak. Ketika seorang menutup kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ini menunjukkan berarti dia tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala suka ketika hambanya itu menampakkan kenikmatan. Dengan apa? Lisannya, dengan perbuatannya, dengan anggota tubuhnya. Ketika seorang mendapatkan kenikmatan, maka dia ucapkan dengan lisannya apa? Alhamdulillah. Ketika seorang mendapatkan kesehatan, dia tampakkan, dia manfaatkan kesehatan tersebut di dalam menjalankan ketaatan. Allah suka. Tapi ketika seorang enggak bersyukur, seolah-olah dia menutup kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut sebagai apa? Kufur nikmat. Dan dalam ayat ini, yang dimaksudkan dengan kufur di sini artinya adalah ketika seorang menutup hatinya. Jadi kalau sudah nutup, maksudnya dia menolak ada sesuatu yang di luar masuk ke dalam atau menghalangi yang ada di dalam untuk keluar. Itu namanya menutup. Nah, orang kafir yang nggak beriman, pada hakikatnya dia sudah menutup hatinya supaya tidak ada cahaya keimanan, cahaya kebenaran yang masuk ke dalam hatinya. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang berusaha untuk menutup hatinya. Kemudian yang berikutnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Lafadznya umum. Lafadz ayat ini adalah umum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Berarti kalau lafadznya umum, pada asalnya adalah berlaku untuk orang-orang kafir. Secara umum. Namun, seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, ayat ini tidak memaksudkan umum. Maksud innal ladzina kafaru tidak mencakup seluruh orang-orang yang kafir. Tetapi maksudnya adalah orang-orang tertentu. Dari kalangan orang-orang yang benar-benar mereka tidak akan beriman di saat itu. Di saat turunnya ayat ini. Dan kita mungkin sudah pernah bahas ya ketika kita mengkaji usul tafsir. Jadi ada sebuah lafadz di dalam Al-Quranul Karim, ada dalam sebuah ayat, yang lafadznya umum, tapi maksudnya adalah khusus, yuradu bihil khusus. Ada juga yang lafadznya umum, maksudnya umum, ya ini secara umum seperti itu. Lafadznya umum, tetapi maksudnya adalah umum. Ada juga sebagian lafadz yang lafadznya itu khusus, tetapi maksudnya adalah umum. Ada juga yang lafadznya khusus, maksudnya adalah khusus. Contohnya misalkan, lafadz yang umum, dan maksudnya adalah umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Atau misalkan lafadz, wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini adalah lafadz yang umum yang nggak mungkin ada kekhususan di situ. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu
Dan nggak ada pengecualian. Nggak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah atau sesuatu yang Allah nggak mampu. Itu nggak mungkin. Jadi lafadznya umum, maksudnya adalah umum. Ada juga yang lafadznya umum, maksudnya adalah khusus. Di antaranya adalah ayat yang sedang kita pelajari ini. Jadi innal ladzina kafaru lafadznya umum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Tetapi maksudnya adalah khusus. Orang-orang tertentu yang memang tidak akan beriman saat itu. Misalkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua, perintahkan seluruh manusia, fattaqun nar, takutlah terhadap neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. An-nas itu lafadz umum, mencakup seluruh manusia. Tetapi yang dimasukkan dalam ayat itu enggak semua manusia. Maksudnya adalah khusus manusia-manusia yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman tentunya mereka dijauhkan dari api neraka. Ini salah satu contohnya. Begitu dengan contoh yang lain, alladzina qala lahumun nasu innan nas. Setelah terjadi perang Uhud. Ketika orang-orang Quraisy sudah meninggalkan Madinah. Dan kaum muslimin saat itu berada dalam kondisi luka. Setelah diserang oleh orang-orang kafir, mengalami kekalahan di sebagian pertempuran. Karena melihat pertempuran itu bukan hanya dilihat siapa yang terluka, siapa yang nggak terluka, tidak. Tapi dilihat dari hasilnya juga. Dari hasilnya dilihat sebelum dan sesudahnya. Sebagian orang kafir mungkin mikir mereka. Ketika terjadi perang Badar, pemimpin-pemimpin mereka terbunuh. Sedangkan perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Ali atau Utsman juga masih hidup. Akhirnya mereka berpikir ulang, ini kita ambil kesempatan setelah mereka dalam kondisi terluka parah, kita serang sekalian sudah, kita habisin sekalian. Kenapa kok nggak kita habisin sekalian? Nah, akhirnya mereka merencanakan untuk mengulangi peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meskipun dalam kondisi terluka, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Fisik mereka kuat, iman mereka juga kuat. Sehingga ketika mendengarkan seperti itu, mereka pun siap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana" ila akhir ayat. Nah, orang-orang alladzina qala lahumun nasu. An-nas di sini lafadznya umum. Tapi maksudnya adalah sebagian sahabat. Ada yang mengatakan Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sebagainya. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia sudah bersiap. Manusia di situ maksudnya bukan seluruh manusia. Maksudnya adalah orang-orang kafir atau Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang saat itu belum masuk Islam. Jadi lafadznya umum, namun maksudnya adalah khusus. Kemudian ada juga yang lafadznya khusus, maksudnya adalah umum. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, ya ayuhan nabi. Di situ khusus khitabnya tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza talaqtum, jika kalian telah menceraikan an-nisa, wanita-wanita atau istri-istri kalian. Jadi idza talaqtum bukan idza talaqta. Sebagian ulama menunjukkan bahwasanya, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya meskipun khitabnya khusus, lafadznya khusus, tapi maksudnya adalah umum. Jadi makna yang terkandung dalam ayat ini atau hukum yang ditentukan dalam ayat ini bukan khususiyah atau khusus kepada Rasulullah SAW, tapi juga untuk seluruh umatnya. Meskipun lafadznya khusus, ya ayuhan nabi. Kemudian lafadz yang khusus dan maksudnya adalah khusus dan enggak berlaku untuk selain yang disebutkan dalam ayat itu. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tabb.
Ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab. Jadi lafaz Abu Lahab atau Abi Lahab situ maksudnya adalah Abu Lahab, dan nggak bisa ayat ini dibawa kepada orang yang lainnya yang misalkan serupa kekufurannya dengan Abu Lahab misalkan, nggak bisa. Tabbat yada Abi Lahab maksudnya adalah Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab, atau ayat sebelumnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Memang secara umum orang-orang kafir juga akan masuk ke neraka. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat itu Abu Lahab ya Abu Lahab. Dan kita nggak bisa mengambil ayat ini kemudian diberikan kepada selain Abu Lahab. Misalkan ketika marah sama teman, langsung keluar dalil tabbat yada Abi Lahab. Nggak boleh. Karena ayat ini nggak berkaitan dengan selain Abu Lahab. Nah, dalam ayat ini innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, orang-orang kafir yang dimasukkan dalam ayat ini, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Zadul Masir, innal ladzina kafaru fi nuzuliha arba'ata aqwal. Ada 4 pendapat. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan annaha nazalat fi qadatil ahzab. Maksudnya orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka pemimpin-pemimpin al-ahzab. Orang-orang kafir yang mereka bersekutu, berkelompok, mengumpulkan sebuah pasukan yang besar untuk menghabisi kaum muslimin. Ada juga yang mengartikan maksudnya adalah Abu Jahal dan khamsah min ahli baitihi. Ada 5 anggota keluarga Abu Jahal. Kemudian ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan maksudnya adalah ta'ifatun minal yahud. Sebagian kelompok dari orang-orang Yahudi, di antaranya adalah Huyai bin Akhtab. Pendapat yang keempat maksudnya adalah musyriki al-Arab. Orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Arab, ke Abi Jahal wa Abi Talib wa Abi Lahab wa ghairihim mimman lam yuslim. Seperti Abu Jahal, kemudian Abu Talib, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy saat itu yang belum beriman dan memang tidak akan beriman. Seperti Abu Lahab nggak akan beriman. Ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang pertama mengabarkan bahwasanya Abu Lahab akan celaka, atau doa mudah-mudahan dia celaka, dan yang berikutnya benar-benar dia akan celaka, atau kabar yang mengkabarkan bahwasanya dia itu celaka. Ketika turun ayat ini Abu Lahab masih dalam kondisi hidup. Dan realitanya Abu Lahab sama sekali enggak beriman, atau bahkan sedikit pura-pura beriman saja juga enggak. Sehingga ayat ini innal ladzina kafaru maksudnya adalah orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang ada di zaman saat itu yang memang mereka tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau wahai Muhammad berikan peringatan kepada mereka atau tidak kau kasih mereka peringatan? La yu'minun. Hasilnya sama, mereka tidak beriman. Jadi sama hasilnya itu adalah bagi mereka, tetapi tidak sama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Bukan sawaun alaika ya Muhammad, sama saja bagi kamu ya Muhammad, kau kasih peringatan atau tidak, mereka tetap enggak beriman. Enggak. Jadi yang sama itu adalah mereka. Artinya mereka tetap beriman, tetap tidak beriman. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam maka enggak sama. Beliau ketika memberikan peringatan kepada kaumnya, berarti beliau telah menjalankan kewajiban sebagai seorang rasul, sebagai seorang munzir, memberi peringatan. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah munzir, pemberi peringatan. Innama anta munziru man yakhshaha. Rasul adalah seorang pemberi peringatan, dan basyir, seorang pemberi kabar gembira. Memberikan kabar gembira pada kaumnya, orang-orang yang beriman kepada umatnya yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan kabar gembira, yaitu balasan yang istimewa di surga, dan memberikan peringatan bagi kaumnya tentang azab yang pedih. Dalam ayat ini nggak dijelaskan basyir, tentang kabar gembira, karena mereka yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan bisyarah atau busyra. Mereka adalah orang-orang yang harus dikasih peringatan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan, berarti beliau sudah menyampaikan kewajiban beliau, menyampaikan atau menunaikan kewajiban beliau. Seandainya beliau nggak menyampaikan, berarti beliau tidak menjalankan kewajiban. Sehingga nggak sama antara beliau menyampaikan atau tidak. Yang sama adalah antara beliau menyampaikan atau tidak, kekufuran mereka itu yang sama. Makanya dijelaskan sawaun alaihim.
Kemudian a'anzartahum, apakah kau kasih peringatan? Al-inzar, inzar maksudnya adalah al-ikhbar atau ikhbar al-maqrun bit-takhwif fi muddatin tattasi'u lit-tahaffuz minal makhawif. Ketika seorang memberikan sebuah peringatan atau kabar yang di situ ada unsur ancaman atau unsur menakut-nakuti. Itu namanya inzar. Kemudian ada kesempatan bagi orang yang dikasih peringatan tadi waktu seorang untuk mengubah halauan. Mengubah jalan. Misalkan seperti tukang parkir. Ya, tukang parkir ketika ngasih isyarat, awas, hati-hati, hati-hati. Itu namanya inzar. Peringatan, hati-hati nabrak. Nanti mobilnya rusak ya. Itu misalkan seperti itu. Jadi ketika mobil masih mundur dan tukang parkir mengatakan hati-hati, itu namanya inzar. Tapi kalau mobil sudah dor nabrak trotoar, kemudian tukang parkirnya hati-hati, awas, hati-hati. Itu bukan peringatan. Tapi namanya apa? I'lam. Pemberi tahuan. Karena memang sudah nggak ada kesempatan lagi. Kalau inzar berarti supir tadi masih ada kesempatan untuk merubah posisi mobil, jangan sampai nabrak. Begitu juga dengan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sebagai pemberi peringatan kepada kaumnya, kepada umat ini di waktu ketika umat tadi bisa mengambil jalan. Menentukan jalan, apakah dia mau merubah jalan kesesatan dari kesesatan kemudian mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Itu namanya inzar, dan di dalam inzar itu ada peringatan, menakut-nakuti. Tetapi mereka orang-orang kafir yang ketika hatinya sudah mati, meskipun ditakut-takuti dengan berbagai macam siksaan azab neraka, mereka enggak takut. Mereka tidak mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la yu'minun, ini hasilnya mau dikasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, mereka orang-orang yang kafir tidak beriman dengan risalah, dengan nubuwah kepadamu, dengan nubuwahmu wahai Muhammad, sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, tetap saja mereka tidak akan beriman. Dalam ayat ini ada unsur tasliyah. Maksudnya menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sudah nggak akan beriman. Oleh karena itu sudah kamu nggak usah ngambil pusing tentang mereka. Dan ini juga peringatan atau tasliyah bagi kita semua ketika kita sudah menyampaikan kebenaran kepada sesama kita, mengingatkan, menyampaikan kebenaran. Ketika apa yang kita sampaikan kok nggak diterima sama orang lain, maka kita nggak perlu ambil pusing. Karena memang tugas kita adalah menyampaikan. Adapun petunjuk tadi, hidayatul irsyad atau ilmu tentang kebenaran tadi, diterima atau tidak, maka itu sudah bukan merupakan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, maka ketika kita sudah berusaha, maka tetap akan mendapatkan pahala. Pahala itu nggak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Terkadang seorang sudah memberikan hadiah kepada yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya orang tadi mau, hatinya itu luluh. Sudah dikasih hadiah kok ternyata nggak mau, luluh hatinya, tetap menolak kebenaran misalkan. Maka nggak masalah. Apa yang sudah kita keluarkan itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa kok mereka enggak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim." Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Disebabkan karena memang mereka sendiri yang menutup hati mereka, enggak menerima cahaya, sehingga Allah mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Al-qulub jamak dari qalb. Maksudnya adalah hati. Dan hati seperti yang sudah kita ketahui bersama, hati itu bagaikan raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati hati ini, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Jadi sekerat daging atau segumpal darah yang ada di dalam tubuh seseorang yang bernama hati tadi, kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Tetapi ketika seorang itu hatinya sudah tertutup atau dia sendiri yang menutup hatinya untuk menerima cahaya dari luar yang bisa merubah seluruh anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan mengikuti titah dari raja dalam tubuh tersebut, yaitu hati. Wa ala sam'ihim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menutup pendengaran mereka. Jadi waw di sini kembali kepada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, nyambung kepada lafaz atau kalimat sebelumnya. Artinya khatam itu merupakan tutup untuk hati dan untuk pendengaran. Meskipun mungkin seseorang bisa mendengarkan, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia dengarkan. Kenapa? Karena hatinya sudah terkunci. Wa ala absarihim ghisyawah. Dan di depan penglihatan mereka itu ada tutupnya. Wow di sini bukan nyambung ke khatam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tidak. Tetapi ini waw isti'naf. Jadi kalimat tersendiri, atau mungkin di situ bisa diartikan atof ya. Atof maksudnya nyambung, tetapi jumlah atau kalimat disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena khatam itu cocok untuk hati dan pendengaran. Adapun penutup mata yang menghalangi pandangan seseorang itu disebut ghisyawah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat atau pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhannya? Artinya ketika seorang itu melangkah, yang dijadikan patokan itu bukan keridhaan Allah, bukan bertanya apakah Allah ridha atau tidak, tetapi hawa nafsunya. Mengikuti kepuasan hawa nafsunya. Ini dalam beragama. Wa adallahu Allahu ala ilm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba tersebut ketika seorang itu sudah tahu kebenaran, tetapi hawa nafsunya enggak menghendaki kebenaran tersebut, sehingga meskipun dia sudah tahu, tetap dia tinggalkan apa yang dia ketahui, yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Kemudian Allah jelaskan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati, hati dan pendengarannya. Jadi dengan menggunakan lafaz khatama. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan di depan pandangannya itu ghishawah, sama penutup. Hanya saja lafaz ghishawah ini untuk al-basar, untuk penglihatan. Nah, karena itu sebagian ulama menjelaskan di dalam membaca ayat ini, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam annal waqfat tamma ala qawlihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa qawluhu wa ala absarihim ghisyawah jumlatun tammah. Jadi kalimat yang sempurna khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, berhenti di situ. Kenapa? Karena kalimatnya sudah sempurna. Kemudian dilanjutkan wa ala absarihim ghisyawah. Ini kalimatnya sempurna. Di depan pandangan mereka ada tutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang luar biasa. Azab yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang besar. Jadi berhentinya di situ. Kalau mau disambung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum azabun azim juga boleh. Tetapi ketika kita berhenti di situ lebih bisa mentadabburi makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti di situ. Allah yang mengunci hati-hati mereka. Disebabkan apa? Karena memang mereka sendiri, ulah mereka. Wa ala absarihim ghisyawah. Kemudian mereka punya pandangan, tapi mereka nggak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Sudah tertutup.
Kemudian dijelaskan selanjutnya, walahum adzabun azim. Ini resiko bagi mereka. Akhir kesudahan mereka orang-orang yang tidak beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih. Dan azab yang pedih, walahum, lahum itu maksudnya adalah bagi mereka. Maksudnya adalah innal ladzina kafaru. Orang-orang kafir yang tadi dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bagi mereka lahum adzabun azim disifati dengan azab yang pedih, karena memang tidak ada azab yang lebih besar, azab yang lebih pedih daripada azab Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini adalah gambaran tentang orang-orang kafir. Kelompok yang kedua yaitu tentang orang-orang kafir yang memang mereka tidak mau beriman. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya yang menyebabkan hati mereka tertutup itu adalah memang usaha mereka sendiri. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jadi yang membuat hati seorang itu tertutup ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mereka orang-orang kafir di akhirat kelak, yang membuat hati mereka tertutup itu adalah makanu yaksibun. Apa yang mereka usahakan? Apa yang mereka usahakan? Perbuatan mereka sendiri, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan kufur mereka. Itu yang membuat hati mereka benar-benar tertutup, kemudian terkunci mati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Dari ayat-ayat yang kita bahas tadi ada beberapa pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, tasliyah, merupakan hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, mengikuti beliau dalam urusan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah ini. Ketika memang sudah tidak akan diterima dakwahnya, maka itu bukan urusan orang yang menyampaikan. Tugas yang menyampaikan sudah selesai. Dan insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah sesungguhnya manusia itu ada perasaan takut ketika diberi inzar, ketika dikasih peringatan. Hukum asalnya adalah manusia itu akan ingat dan takut. Tetapi ketika hati itu sudah mati, maka dia nggak akan takut dengan peringatan. Sehingga kalau ada orang Islam yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, dikasih peringatan tetapi dia nggak takut, maka di situ ada unsur menyerupai orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kelak di hari akhirat dapat jatah dari azab yang pedih tadi. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatilah, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengarkan sebuah peringatan, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis, kalau hati kita kok enggak tergerak, maka kita harus waspada. Jangan-jangan di dalam hati kita ada penyakit. Jangan-jangan dalam keimanan kita itu ada tanda tanya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Nah ini kok ternyata hatinya enggak ngefek dikasih peringatan. Nah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang kita pelajari, ketika hati mereka sudah tertutup, terkunci mati, dikasih peringatan atau tidak, sama saja hasilnya mereka tidak akan beriman. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, itulah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang kafir. Selanjutnya, ayat yang ke-8 dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ, dan sebagian di antara manusia, man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada di antara mereka yang mengatakan
kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi kata-kata wamin dan sebagian min di situ adalah littabi'id yang menunjukkan sebagian manusia, bukan seluruh manusia. Dan manusia ada sebagian tafsir yang menyebutkan dari kata-kata al-uns, ya, unas. Kemudian untuk memudahkan, untuk meringankan, dihapus alifnya jadi nasun atau nas. Artinya adalah manusia dari kata-kata al-uns. Kenapa disebut manusia? Karena ya'nusu ba'duhum ba'dha. Maksudnya manusia itu makhluk sosial yang berkumpul sesama antara satu dengan yang lainnya, hidup bersama. Itu tabiat manusia. Maka disebut sebagai nasun atau unas atau al-insan. Ada juga yang mengartikan dari kata-kata nasi. Nasi maksudnya bukan makanan yang kita makan. Nasi dalam bahasa Arab maksudnya adalah lupa. Dan seperti salafus saleh menyebutkan, nasiya Adam ahdallah fasummiya insanan. Nabi Adam alaihissalam nasiya, lupa, maka disebut insanan. Ada juga yang menyebutkan dari kata-kata an-naus, artinya adalah harakah. Ya, nasa yanusu maksudnya adalah ketika seorang bergerak. Wallahu a'lam. Yang jelas manusia artinya adalah manusia. An-nas artinya adalah manusia, jelas. Dan di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Enggak disebutkan apakah dia termasuk orang-orang kafir atau termasuk orang-orang yang beriman. Karena memang realitanya memang seperti itu. Jadi mereka seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi mereka itu enggak jelas apakah mereka termasuk orang kafir atau orang yang beriman. Zahirnya mereka beriman. Tetapi batinnya hati mereka menyimpan kekufuran. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan an-nifaqu huwa izharul khairi wa israrus syarr. Nifak itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Wa huwa anwa', dan itu ada macam-macamnya. I'tiqadi wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Nifak i'tiqadi yang berkaitan dengan masalah keyakinan, dan itu yang membuat seorang itu akan kekal di neraka dan tentunya mengeluarkan dari keislaman. Wa amali, dan nifak amal, wa huwa min akbaridz dzunub. Nifak amali termasuk dosa-dosa yang besar. Taib. Wa minan nasi, dan di antara manusia maksudnya adalah orang-orang munafik, may yaqulu amanna, mereka mengucapkan kami beriman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada yaumil akhir. Mereka mengatakan ucapan tersebut dengan lisannya. Wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tidak beriman dengan hatinya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Yaumul akhir maksudnya jelas ya, sudah kita bahas. Yaumul akhir adalah hari akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seorang dari kuburnya, kemudian setelah itu dihisab, ditimbang amalannya, dan selanjutnya sampai finishnya surga atau neraka. Dan disebut yaumul akhir karena datangnya setelah kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia, atau yaumul akhir disebut hari yang terakhir, hari akhir, karena memang tidak ada kehidupan setelahnya. Nah, kemunafikan ini muncul di Madinah. Muncul di kota Madinah. Adapun di Makkah belum ada yang namanya munafik. Justru yang ada adalah sebaliknya. Ketika seorang beriman, tetapi mereka menyembunyikan keimanan di dalam hatinya. Berbeda dengan munafik. Mereka orang kafir dan menyembunyikan kekufurannya, kemudian menampakkan keislamannya. Nah, ini muncul ketika di kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian di tahun kedua Hijriyah, beliau mengajak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk pergi ke daerah Badar untuk mencegat barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan dari kota Syam menuju ke kota Mekah. Syam posisinya berada di utara, ya kan? Yordania, kemudian Libanon, Suriah, Palestina. Saat itu Syam adalah tempat yang orang-orang Quraisy selalu pergi ke
Syam tujuannya untuk berniaga. Kemudian terkadang mereka juga pergi ke kota Yaman atau daerah Yaman, Arab Selatan untuk berniaga juga. Ini merupakan profesi mereka. Nah, ketika Abu Sufyan ingin pulang dari Syam menuju ke kota Mekah dengan membawa 1000 onta yang penuh dengan barang dagangan, penuh dengan harta, membawa 5.000 dinar, yang dikawal kurang lebih 40-70 orang saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengajak para sahabat untuk memberikan respon permusuhan orang-orang Mekah yang mereka dulu membunuh, menyiksa, merampas harta kaum muslimin. Ketika hijrah hartanya ditinggal, kemudian diambil oleh orang-orang Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat, jumlah mereka kurang lebih 300, lebih sedikit, 14, 17 dan sebagainya. Ada sebagian sahabat yang ketika keluar, ya Rasulullah saya punya hajah. Jadi ikut ke daerah Badar tetapi nggak ikut melanjutkan perjalanan karena punya hajah. Diizinkan oleh Rasulullah SAW, silahkan. Karena memang tujuan utamanya adalah menyergap jumlah 40-70 orang yang membawa harta yang sangat banyak. Dan ini kisahnya sudah ma'ruf, kita sudah mengetahui terjadinya perang Badar Kubro. Kemudian Abu Sufyan memutar perjalanan. Ketika mereka, orang-orang yang membawa harta benda ini memutar. Karena mereka sadar kondisi politik saat itu, kondisi hubungan antara kaum Mekah, orang-orang di Mekah dan penduduk Madinah sedang gak harmonis, sedang bermusuhan. Sehingga gak mungkin mereka akan lewat begitu saja. Mereka pelajari dari kotoran untanya, mereka pelajari jejaknya. Akhirnya Abu Sufyan mengambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat akan mencegat. Sehingga pada saat yang sama beliau memutar rute perjalanan kafilah tersebut dan beliau juga mengutus penunggang kuda cepat untuk memberikan informasi kepada penduduk Mekah bahwasanya barang-barang kalian sedang terancam. Ketika berhasil, Abu Sufyan kembali mengirim utusan, sudah kalian wahai orang-orang Mekah nggak usah keluar. Kenapa? Barang dagangan kalian sudah selamat. Orang-orang Mekah sudah kadung keluar membawa 1.000 sampai 1.300 pasukan perang. Yang memang mereka keluar dengan persenjataan yang lengkap, tujuannya karena memang perang. Menyerang orang-orang Madinah. Ketika mereka sudah mengetahui bahwasanya barang dagangan mereka sudah selamat, mereka tetap kekeh untuk maju. Kita serang saja sekalian orang-orang Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang awalnya ingin mencegat kafilah yang dikawal 40-70 orang ternyata mendapatkan informasi mereka harus berhadapan dengan pasukan perang yang jumlahnya 1.000 sampai 1.300. Awalnya keluar ingin mencegat, ternyata harus berhadapan dengan pasukan yang memang sengaja keluar untuk berperang. Dan tentunya ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ditawarin, mungkin ya mereka akan memilih yang ringan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan yang lain. Dipilihkan sesuatu yang lebih berat yang mungkin mereka nggak suka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih istimewa. Bukan sekedar harta rampasan saja, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang kemenangan itu justru berdampak kepada seluruh jazirah Arab. Sehingga mereka memahami kondisi orang-orang Madinah, mereka melihat kekuatan orang-orang Madinah. Nah, ketika kaum muslimin pulang dengan membawa kemenangan, akhirnya orang-orang Madinah yang awalnya nggak mau beriman, mereka berpikir. Mulai mereka berpikir memperhitungkan kekuatan kaum muslimin saat itu. Nah, saat itulah muncul kemunafikan. Mereka menyatakan keimanan, mereka menyatakan keislaman, tetapi tujuannya bukan karena memang ingin tunduk pada Allah dan Rasulnya, tetapi tujuannya supaya melindungi harta mereka supaya nggak dirampas, melindungi jiwa mereka supaya enggak dibunuh. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi saat itu. Meskipun di antara orang Yahudi sedikit ya, di antara mereka yang beriman. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, suku yang besar di saat itu, Aus dan Khazraj di Madinah, kebanyakan di antara mereka beriman. Orang-orang Arab yang sebelumnya menyembah berhala, mereka beriman. Adapun orang-orang Yahudi sedikit di antara mereka yang beriman. Tetapi muncul kemunafikan di antara mereka. Adapun orang-orang muhajirin, maka nggak ada istilah kemunafikan. Karena memang mereka ketika hijrah meninggalkan harta mereka, kemudian melindungi diri mereka, dalam kondisi mereka terpaksa, nggak mungkin mereka menyembunyikan keimanan. Nggak mungkin mereka menyimpan kekufuran kemudian menampakkan keislaman. Nah, jadi kalau
Muhajirin tentunya mereka adalah orang-orang yang semuanya tentunya beriman. Adapun dari orang penduduk Madinah ada di antara mereka yang munafik. Baik. Dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala membagi. Ada kelompok orang-orang beriman, ada kelompok orang-orang yang enggak beriman, yang kafir, ada kelompok orang-orang munafik. Dengan pembagian seperti ini memudahkan bagi kita semua untuk memahami makna yang ada di dalam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an Karim. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ucapan seseorang itu masih belum cukup. Ucapan beriman, ikrar itu masih belum cukup sampai seorang benar-benar beriman dengan hatinya. Karena memang yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan dengan anggota badan. Kalau orang menyatakan iman dengan lisannya, kemudian dia juga kadang-kadang sholat misalkan, menampakkan keislaman, tetapi ternyata di hatinya menyimpan kekufuran, maka hukumnya sama saja. Hukumnya adalah seperti orang-orang munafik. Dan mereka, orang-orang munafik, bukanlah orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma hum bimu'minin." Dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Ini seperti yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Benar-benar jelas bahwasanya mereka bukan dari kalangan orang-orang beriman. Apakah mereka Islam? Kalau yang dimaksudkan dengan Islam adalah orang seperti secara zahir saja, maka iya dikatakan mereka adalah orang Islam. Mereka bukan orang beriman, tetapi mereka diperlakukan seperti orang-orang Islam. Karena dalam hadis Rasulullah menjelaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa yaqimus salata wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rasul diperintahkan untuk mendakwahi atau beliau diperintahkan untuk memerangi uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian bersaksi bahwanya Rasulullah SAW adalah utusan, sampai mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian kalau mereka sudah melakukan hal itu, maka darah mereka haram, kehormatan mereka haram, jiwa mereka haram. Artinya mereka diperlakukan seperti orang Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun seandainya mereka menyimpan kekufuran, maka itu bukan urusan muamalah di dunia ini, maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita enggak diperintahkan untuk mengetahui isi hati seseorang. Kita bermuamalah secara zahir saja. Nah, mereka kalau mau dikatakan Islam, ya mungkin mereka digolongkan bersama orang-orang Islam. Tetapi kalau Islam itu diartikan maksudnya adalah tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka enggak bisa disebut sebagai Muslim. Karena mereka menyimpan kekufuran di hati mereka. Mereka bukan Muslim, mereka bukan mukmin. Dan zaman itu memang belum ada KTP ya. Seandainya ada KTP mungkin mereka disebut Islam KTP. Digolongkan bersama orang Islam, tetapi mereka udah enggak sholat, atau mereka sholat tetapi kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat mereka orang munafik. Ketika sholat mereka tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya dilihat kalau mereka itu ini orang Islam. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu, yukhadi'un. Al-khida' maksudnya adalah seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, al-ikhfa wal ibham atau al-hilah wal makar. Jadi khida' itu maksudnya adalah tipu muslihat, berbohong, atau ikhfa menyembunyikan sesuatu, pura-pura atau taqiyah. Mereka yukhadi'un Allah, tipu muslihat atau membohongi atau pura-pura tadi, menipu Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, menafikan tipu muslihat mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka itu enggak nipu
kecuali diri mereka sendiri. Artinya madarat dari tipu muslihat mereka itu hanya akan kembali kepada mereka sendiri dan sama sekali nggak akan sampai kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yash'urun, dan pada saat yang sama mereka nggak menyadari hal itu. Dikatakan yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah dengan cara apa? Menampakkan keislaman mereka. Menampakkan keimanan mereka. Waktunya sholat ya sholat. Kemudian zakat atau misalkan puasa, mereka menampakkan keislaman. Tetapi mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Mereka seolah-olah berhasil. Dengan melakukan hal itu seolah-olah mereka berhasil menipu Allah, menipu Rasulullah SAW, menipu orang-orang Islam. Ketika mereka diperlakukan seperti orang-orang Islam. Namun pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bisa dibohongin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Segala sesuatu yang tersembunyi Allah tahu. Apa yang ada di hati mereka Allah tahu. Dan mereka juga enggak akan bisa menipu kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla adalah Allah bongkar isi hati mereka di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga kedok mereka itu akan terbongkar. Nah, sebagian ulama di antaranya adalah Muhammad bin Sirin mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang ditakuti oleh orang-orang munafik. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sifat-sifat mereka. Kemudian di sini enggak dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yukhadi'unallaha walladzina amanu. Sebagian ulama menjelaskan ketika mereka mengadakan tipu muslihat ditujukan kepada Allah, pada hakikatnya mereka juga menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya sama. Sebagaimana orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin bisa dipisahkan. Makanya kalau ada orang mengatakan taat kepada Allah, percaya kepada Allah tapi enggak percaya kepada hadis, ini enggak mungkin. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kesatuan yang enggak mungkin dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Sehingga pedoman dalam kehidupan ini adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau hadisnya ditolak kemudian dengan alasan hanya percaya kepada Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah yang enggak mungkin bisa dirubah, adapun hadis bisa ada hadis palsu, bisa ada hadis dhaif dan sebagainya, maka ya enggak mungkin seorang itu bisa beribadah hanya kembali kepada Quran saja, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal-hal yang dijelaskan dengan hadis. Nggak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan mereka, orang-orang munafik, ketika mereka menipu Allah dan orang beriman, pada hakikatnya mereka juga mengadakan tipu muslihat atau tipu daya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hakikatnya mereka tidak mengadakan tipu muslihat atau madarat itu tidak akan kembali kecuali hanya kepada mereka sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian Rasulullah SAW pun juga mengetahui siapa mereka orang munafik, orang-orang beriman pun juga tahu. Seandainya ada sebuah madarat yang bisa mengenai kaum muslimin, maka itu pada hakikatnya merupakan ladang amal atau ladang pahala bagi orang beriman. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya mereka berhasil menipu kaum muslimin saat itu. Kemudian mereka mendapatkan madarat. Madarat itu mereka rasakan di dunia dan di akhirat. Ketika mereka diperlakukan seperti orang Islam. Mereka menjaga harta, menjaga jiwa mereka. Enggak diperangi oleh kaum muslimin saat itu. Tetapi itu merupakan istidraj. Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengundur azab untuk mereka. Dibiarkan mereka tenggelam di dalam kemaksiatan, tenggelam di dalam dosa, sampai akhirnya mereka benar-benar lupa ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa mengelak lagi. Istidraj.
Jadi ketika mereka aman diperlakukan seperti seorang muslim, sama saja pada hakikatnya itu adalah istidraj. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan kedok mereka, sifat-sifat mereka, itu juga merupakan akibat makar mereka. Kemudian di hari akhirat tentunya mereka tidak akan pernah lolos dari siksaan Allah. Allah jelaskan innal munafiqin fid darkil asfal. Tempat mereka adalah di neraka yang paling bawah. Jadi memang neraka itu ada tingkatannya, ada darokat. Dan mereka tingkatan mereka adalah yang paling bawah, yang paling pedih. Karena memang mereka, kebusukan mereka itu lebih daripada orang kafir yang terang-terangan. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka sehingga susah dibedakan antara musuh dengan kawan. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah, ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Di antaranya adalah mereka orang-orang munafik adalah ahlul makar. Suka bikin makar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari makar mereka, dan kita pun juga diperingati oleh Allah Azza wa Jalla hati-hati dengan makar mereka karena memang mereka suka bikin makar. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kejelekan itu terkadang membuat seseorang itu nggak ngerasa. Dan ketika seorang nggak ngerasa, pada hakikatnya ini merupakan sebuah hukuman yang berat. Terkadang seorang itu berbuat dosa, tetapi dia risih. Jadi perasaan risih ini yang terkadang akan mengantarkan seseorang kepada taubat. Atau perasaan nggak enak, nggak nyaman ini yang akan membuat seorang meninggalkan perbuatan dosa. Tapi ketika seorang sudah nggak ngerasa, karena hatinya sudah kotor, kemudian nggak bisa melihat yang ma'ruf, la ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkaron, hatinya sudah benar-benar parah, maka dia nggak ngerasa ketika berbuat dosa. Seperti orang-orang munafik yang dia merasa bahwasanya berhasil mengadakan tipu muslihat kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum muslimin, pada hakikatnya madarat kembali kepada mereka, sedangkan mereka sama sekali nggak ngerasa. Seandainya mereka ta'ammul, tafakkur, berfikir, tadabbur, maka dia akan menyadari bahwasanya ternyata apa yang mereka usahakan itu sia-sia. Seandainya mereka mau berfikir, tapi begitulah hati seorang ketika sudah mati, nggak bisa berfikir lagi, nggak bisa tafakkur, tadabbur, ta'ammul, nggak bisa. Sehingga ketika mereka berbuat kejelekan, mereka pun nggak menyadari. Ketika berbuat kemaksiatan, kemudian merasa enjoy aja, merasa bahwasanya dirinya tetap nyaman, menganggap seolah-olah hukuman itu hanya berkaitan dengan masalah sakit, musibah dan sebagainya. Dia nggak ngerasa bahwasanya di antara hukuman itu adalah ketika seorang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh dari Allah, semakin tenggelam dalam kemaksiatan, semakin jauh sampai akhirnya seorang binasa. Nas'alullah al-afiyah. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. 3 ayat ya berkaitan dengan orang-orang munafik. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.